yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita tadi yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26 merupakan nasihat kepada Timotius. Ya, saudara-saudara tentu tahu Timotius ya. Timotius itu rekan pelayanan Paulus, masih muda tetapi yang dapat diandalkan di dalam mengembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Jadi nasihat ini ditujukan kepada Timotius, seorang pelayan. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, pemberitaan firman kali ini pertama-tama ditujukan juga kepada para pelayan. Pada pendeta, pada diri saya sendiri, ibu email di sini, penatua-penatua, ya ada diaken, dan ada perangkat pelayan di sektor dan di unit. Dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, kitalah yang menjadi orang pertama untuk mendengar pemberitaan firman ini dengan sungguh. Dan tentu juga saudara-saudara sebagai warga jemaat, karena pada dasarnya kita semua adalah pelayan Tuhan yang harus menata hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Timotius, saudara-saudara sekalian, memang menghadapi tantangan di dalam pelayanan jemaat itu. Ada ajaran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan iman, ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan iman. Di dalam pembacaan kita dikatakan ada orang-orang yang mengajarkan bahwa kebangkitan sudah terjadi. Ya, kebangkitan sudah terjadi. Nah, tentu ajaran ini keliru kan? Yang sudah terjadi adalah kebangkitan Kristus. Tapi kebangkitan semua orang percaya akan terjadi nanti pada waktunya. Ya, sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan. Nah, oleh karena itu pandangan seperti ini tidak ada di dalam jemaat. Ya, tidak ada kita yang mengatakan bahwa kita semua sudah mengalami kebangkitan. Ya, tidak. Ya. Sebab para pengajar sesat itu dengan mengatakan kita sudah mengalami kebangkitan, dengan demikian kita bebas. Juga termasuk bebas dari segala norma, segala aturan ya yang mengatur tata hidup jemaat itu. Saya yakin itu tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi masih ada kecenderungan-kecenderungan lain di dalam jemaat yang dihadapi oleh Timotius. Dan di dalam surat 1 dan 2 Timotius itu berkali-kali Paulus ingatkan supaya ia hati-hati dengan uang. Jangan jadi hamba uang, kata Paulus. Atau di dalam 1 Timotius dikatakan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ajaran tentang kebangkitan tidak ada di antara kita, tapi masalah uang masih ada di antara kita. Bukan saja pada waktu lampau, pada zaman Timotius dan Paulus dan rekan-rekannya, tetapi juga sekarang. Sekarang juga itu nampak di dalam hari-hari kita. Ada banyak hal saudara-saudara sekalian yang bisa kita lihat bahwa uang itu mempunyai daya rusak. Ya, oleh karena itu tadi sudah saya katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Dan tadi sudah saya katakan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 10 akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin timbul pertanyaan, apakah begitu kita tidak perlu uang? Ya tidak. Tidak begitu pengertiannya. Ya. Semua kita memerlukan uang untuk hidup
jelas uang perlu. Tetapi uang itu adalah alat. Alat yang kita pakai untuk membiayai anak sekolah. Alat yang kita pakai untuk membiayai hidup kita dengan makanan, minuman, dan seterusnya. Alat yang kita pakai untuk merawat kesehatan kita. Ya, alat yang kita pakai untuk mempercantik diri kita oleh ibu-ibu. Ya, atau memperganteng diri kita oleh bapak-bapak. Uang jelas menjadi perlu. Tetapi sekali lagi, uang adalah alat saja. Jangan jadikan uang sebagai tujuan hidup. Kalau menjadikan uang sebagai tujuan hidup, itu berarti kita menjadi hamba uang. Dan kalau kita menjadikan diri kita hamba uang, lebih cinta diri sendiri, maka akan banyak kesempatan terbuka bagi kita untuk melakukan kejahatan. Cinta akan uang, sekali lagi, adalah akar segala kejahatan. Ya, saudara-saudara sekalian, godaan uang itu memang besar. Bukan saja pada waktu Timotius, ya pada waktu lampau, tapi juga pada waktu kita sekarang ini. Ada berbagai contoh yang bisa kita sebutkan. Ya, misalnya saja pemilu baru-baru. Kita melakukan memilih sesuai dengan pilihan-pilihan kita, tapi seringkali kita tidak memilih orang yang kita kenal, kita percaya dan kita andalkan. Tapi seringkali yang kita pilih adalah orang yang memberi uang kepada kita. Itu. Padahal yang kita pilih itu akan menentukan perjalanan 5 tahun ke depan yang berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, tentu tidak ada bukti untuk hal itu. Ya, itu dipakai dengan cara-cara tersembunyi dan tidak akan ada orang yang mengaku. Kita juga tidak tahu dan tidak menuduh satupun. Tapi cerita-cerita yang berkembang itu membuat kita waspada. Jangan menjadi hamba uang. Ada contoh lain lagi, saudara-saudara sekalian, yang bisa kita kemukakan. Misalnya tentang tanah. Kalau dulu, saudara-saudara sekalian, kalau dulu tanah belum punya harga yang banyak seperti sekarang, harga yang tinggi seperti sekarang. Kalau orang bersahabat dengan orang lain, hubungan baik, ya, orang kasih tanah kepada sahabatnya itu. Sekarang ketika tanah itu pun harga tinggi, orang saya mau kasih, orang jual tanah. Biasa saja toh, biasa saja. Tetapi, nah ini harus menjadi perhatian kita. Karena harga tanah itu tinggi, maka ada tanah-tanah yang dulu orang tetua kasih untuk satu orang atau untuk satu keluarga. Anak-anak yang sekarang minta ganti rugi. Kenapa? Uang. Karena uang. Kalau dulu tanah yang harga, sekarang tanah harga. Jadi kalau karena itu minta. Dulu kasih cuma-cuma, anak-anak rasa, wah ketemu perlu uang, minta ganti. Gugat hak pemilikan sampai ke pengadilan. Itu praktek-praktek kita, ya, yang bisa kita lihat sampai dengan hari ini. Demikian juga berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ada korupsi, ada pencucian uang, ada perdagangan orang, ya, dan seterusnya. Itu semua oleh karena manusia menjadi hamba uang. Lalu kita lihat itu betapa hebatnya kuasa yang merusak dari uang kalau kita menjadikan diri kita hamba uang. Tapi tantangan itu bisa kita jumpai bukan saja di dalam masyarakat, tapi juga di dalam gereja.
Di dalam gereja juga kuasa uang bisa mempengaruhi kita sebagai warga jemaat dan terutama juga sebagai para pelayan. Kita tahu ada banyak kasus penyelewengan keuangan gereja yang terjadi di berbagai tempat. Dan itu memprihatinkan kita semua. Selain itu ada juga kebiasaan yang sudah berlaku di kita, yaitu untuk para pelayan ini dikasih insentif atau uang transport. Itu tidak salah. Itu bisa saja, sebab uang yang diberikan itu adalah dalam upaya menopang pelayanan. Oleh karena itu, para pelayan yang terima uang insentif atau transport itu sadar betul bahwa uang ini untuk menopang pelayanan. Jangan terima uang transport tapi saya bikin pelayanan. Atau jangan-jangan nanti merasa ini hak, mesti tuntut. Kalau majelis terlambat kasih, protes. Mungkin pada suatu ketika gereja kekurangan uang, insentif terlambat diberikan atau mungkin dihapus. Kita harus ingat baik-baik. Kalau karena kondisi-kondisi tertentu para pelayan yang dapat insentif atau uang transport, jangan mogok melayani. Itu pesan yang penting kita ingat. Ya, begitu juga kepada warga jemaat. Nah, saudara-saudara sekalian, memang menghadapi pengaruh kuasa uang ini tidak gampang. Tidak gampang. Baik sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat. Baik sebagai tokoh di dalam masyarakat, sebagai pejabat di dalam masyarakat, maupun sebagai rakyat jelata. Tidak gampang. Karena memang sekali lagi kuasa uang itu besar dan kita bisa lihat di dalam masyarakat banyak penyelewengan terjadi baik oleh pejabat maupun orang biasa di dalam masyarakat maupun di dalam gereja. Dan di dalam masyarakat orang-orang Kristen juga tidak bebas dari pengaruh kuasa uang yang buruk ini. Pembacaan kita saudara-saudara sekalian hendak menegaskan bahwa kita perlu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Bukan dengan kata-kata saja. Apalagi dengan perkelahian. Bukan. Juga di dalam kehidupan berjemaat. Ya, seringkali persidangan jemaat misalnya rencana 1 hari akan jadi 2 hari. Mengapa? Apa yang alot? Perdebatan apa yang hebat? Saudara-saudara terka apa? Masalah apa? Ya? Masalah uang. Masalah uang bikin sidang dari 1 hari jadi 1 hari setengah atau 2 hari. Nah, itu tantangan bagi kita saudara-saudara juga sebagai gereja. Dan oleh karena itu kesadaran itu bahwa ada kuasa yang sangat hebat dari sisi uang itu membuat kita harus berusaha untuk melawannya. Bukan dengan kata-kata sekali lagi, tetapi dengan menata hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam pembacaan kita bisa tangkap ada 2 hal yang ditegaskan kepada Timotius. Yang pertama adalah berusaha untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Berusaha untuk hidup layak. Dan yang kedua, menjadikan hidup kita berarti bagi sesama kita. 2 hal ini saudara-saudara sekalian. Hidup layak di hadapan Tuhan dan berarti bagi sesama menjadi 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. 2 hal yang erat berkaitan dan harus bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat. Hidup layak di hadapan Tuhan boleh kita usahakan dengan rajin berdoa misalnya. Berdoa menjadi penting. Ya, saudara-saudara
berdoa atau tidak? Pasti berdoa. Ya. Kadang-kadang orang banding ketumpu agama dengan orang lain. Orang lain dong bilang agama menentukan berapa kali sehari. Ketong orang Kristen sepanjang hari. Tapi dalam praktek hampir senglai. Tapi itu kecenderungan kita. Berdoa menjadi sangat penting. Membaca kitab suci menjadi sangat penting. Bermeditasi menjadi sangat penting. Berpuasa menjadi sangat penting. Itu cara-cara kita untuk membaharui hidup kita dari dalam. Sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Tapi kita harus mulai berhenti di situ. Kita mesti berlanjut. Sebab layak di hadapan Tuhan berarti bagi manusia. Dan ini yang aspek kedua ini yang seringkali kita lupakan. Padahal di dalam pembacaan kita dikatakan Timotius mesti menjadi layak di hadapan Tuhan, tapi yang berikut di dalam ayat-ayat yang berikut dikatakan dia harus mengusahakan keadilan, dia harus setia, ya, dan seterusnya. Dua hal ini saudara-saudara sekalian menjadi dua hal yang harus betul-betul kita tekankan di dalam hidup kita. Nah, untuk memperjelas apa yang saya katakan ini saudara-saudara sekalian, saya ingin mengambil ilustrasi di dalam Alkitab sendiri tentang dua orang kaya. Dua orang kaya. Satu orang muda yang kaya dan yang kedua orang kaya yang bernama Sakeus. Ibu bapak tentu mengenalnya. Ini dua contoh bagaimana bersikap terhadap Yesus. Orang muda yang kaya saudara baca di dalam Injil Markus, Matius dan Lukas. Orang muda ini ketika Yesus lewat, dia berlari-lari. Potong Yesus pun jalan dan bilang, Tuhan kasih tunjuk beta jalan untuk memperoleh keselamatan. Lalu Yesus bilang, saya tahu Taurat. Yesus kutip beberapa dari hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzinah, ya jangan bersumpah palsu dan seterusnya. Dan orang ini bilang, beta sudah akan dari beta kecil, tahu. Lalu Yesus bilang, satu hal kurang. Usai jual harta, usai pun harta, usai kasih akan per orang miskin, ya, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu datang kemari ikut beta. Tapi orang ini saya bisa, dia kecewa. Dia pergi ke setinggal Yesus. Sakeus lain lagi. Sakeus juga orang kaya, kepala pemungut cukai. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bilang, beta akan kasih setengah dari beta pun harta ini kepada orang miskin. Kalau ada orang yang pernah beta tipu, beta ganti akan 4 kali lipat. Sudah lihat di situ? Layak di hadapan Tuhan. Berarti bagi sesama. Dua ini mesti jadi. Kalau saya jadi orang muda kaya yang cuma berusaha layak di hadapan Tuhan, tapi saya berarti bagi sesama. Nah itu tantangan kita saudara-saudara sekalian, tantangan kita sekarang ini. Harus berusaha untuk layak di hadapan Tuhan. Dan berarti bagi sesama. Panggilan ini adalah panggilan kita yang paling penting menurut tema saya sekarang ini. Supaya jangan ada jurang antara layak di hadapan Tuhan dan mengabaikan orang lain. Seng, layak di hadapan Tuhan berarti bagi sesama. Itu panggilan kita saudara-saudara sekalian. Nah oleh karena itu ketika kita ada di dalam ibadah ini dan mendengar firman Tuhan ini, bukalah hati kita masing-masing. Bukalah hati kita, biarkan Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Dan mulailah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Untuk layak di hadapan Tuhan. Dan berarti bagi sesama. Mulailah sekarang saudara-saudara sekalian. Mulailah dari keluarga kita masing-masing. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan hikmat bagi kita. Untuk sekali lagi hidup layak di hadapan Tuhan. Dan berarti
bagi sesama. Amin.